Anak ini sedang menatap ayam yang sedang dipotong, tidak tahu apa yang sedang dipikirannya. Sesampainya di rumah, dia memasukkan kepala ayam yang diambil dari pasar ke dalam toples. Dia menyimpan semua toples di bawah kasurnya. Ini adalah hobi aneh Rudy. Suatu hari ia lupa menutup pintu dan ayahnya melihatnya. Ayahnya pun terkejut. Ayah Rudy pun memukulnya. Namun, hobi aneh Rudy ini tidak berubah sampai ia dewasa. Suatu hari saat ia sedang dipukuli, dia melihat tali penjemur baju dan menggunakan itu untuk mencekik ayahnya sendiri. Tidak ada yang menyadari hilangnya pria itu karena populasi di India yang ramai. Namun beberapa tahun kemudian seorang anak perempuan menghilang. Anak ini berjalan mengikuti sehelai bulu di lantai. Kemudian dia pun diculik. Saat orang tua gadis itu melapor, pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini. Namun walaupun semua polisi telah dikerahkan, mereka tetap saja terlambat. Gadis itu ditemukan tidak bernyawa di samping pembuangan akhir. Alasan kematian adalah tusukan di hati. Ini bukan kasus pertama. Sebelumnya ada yang mati dengan cara ini juga. Ana pun memohon agar korban diautopsi, namun hanya tersisa satu petugas forensik. Dia adalah Kevin, mantan adik ipar Ana. Ana pun mau tak mau harus setuju. Autopsi dimulai dari baju yang dikenakan gadis itu saat dia terbunuh. Kevin pun menelusuri jejak di hari penculikan terjadi. Semua sesuai dengan dugaan Kevin. Bekas debu di baju sama dengan bentuk pagar. Di depannya ada pohon yang menjatuhkan asbestos. Di baju gadis itu juga ada. Jenis lumut di dinding juga sama dengan yang ada di baju. Tak jauh di depan ada sebuah saluran air yang dipenuhi oleh lumpur. Bekas lumpur juga ada di baju gadis itu. Gadis itu menghilang di terowongan rendah yang tidak bisa dilalui oleh orang dewasa. Ditambah dengan tempat ditemukan gadis itu, kenapa pelaku tidak membuangnya di tempat sampah? Kemungkinan karena dinding tempat sampah setinggi 150 cm, pelaku tidak bisa membuang korban ke sana. Dari kemungkinan yang terkumpul, pelaku adalah anak kecil. Ana tidak percaya, tidak mungkin anak kecil membunuh orang. Kemudian David datang menemui Kevin. David adalah polisi yang telah pensiun. Dia berkata bahwa kasus ini mengingatkannya pada kasus 10 tahun lalu. Saat itu korbannya adalah 4 anak kecil. Mereka mengira pelaku adalah seorang supir bus sekolah. Namun setelah ia dipenjara masih ada pembunuhan yang terjadi. Ini membuat polisi menjadi bahan candaan. David pun mempekerjakan supir bus sekolah itu menjadi supir pribadi. Tujuan utama David kemari adalah untuk memberikan DNA pelaku. David merasa bahwa pelaku kasus ini dan dulu adalah orang yang sama. Di saat yang sama, polisi mendatangi saksi yang mengaku melihat wajah pelaku. Dia berkata bahwa pelaku adalah seorang anak kecil berusia sekitar 11 tahun. Setelah mengetahui sketsa wajah pelaku, polisi langsung mengadakan konferensi pers untuk membuat warga berhati-hati. Ana pergi ke rumah sakit untuk menemui seorang psikolog. Psikolog itu mengatakan bahwa pelaku mengidap penyakit mental. Dia bernama Ruben. Setelah melukainya dengan pisau, Ruben kabur. Polisi pun segera mencari Ruben. Yang tak mereka ketahui adalah Ruben berada di dalam rumah sakit ini, sedang mengintai target selanjutnya. Setelah orang tua anak itu menghubungi polisi, mereka hanya menemukan bungkusan coklat. Di bungkusan coklat itu ditemukan 2 DNA. Satu milik anak yang hilang, namun satunya lagi bukan milik Ruben. Kevin pun menyadari bahwa ada orang lain yang membantu Ruben. Kevin kemudian mengecek DNA yang diberikan David, dan sesuai. Yang membantu Ruben adalah pelaku asli kasus 10 tahun lalu. Kevin langsung mengetes DNA semua orang yang keluar dan masuk ke rumah sakit hari itu. Dari hasil tes sebanyak itu tidak ada yang sesuai. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat Kevin sedang berpikir, Ruben sudah tertangkap. Namun saat ditanya siapa yang menyuruhnya melakukan ini, dia menjawab setan yang menyuruhnya. Sepertinya mentalnya belum stabil. Polisi pun mengurungnya di rumah sakit jiwa. Kevin melihat rekaman saat Ruben ditanyai. Ia menyadari alat bantu dengar Ruben bisa saja disadap. Pelaku mungkin memberikan arahan lewat alat bantu dengar, membuat Ruben mengira itu adalah arahan dari setan. Mereka pun langsung menuju ke tempat Ruben dikurung, namun sudah telat. Ruben telah terbunuh. Mereka segera mengecek rekaman CCTV untuk mencari orang yang mencurigakan. Malam itu, Kevin menerima telepon, mengatakan bahwa ada mobil biru mencurigakan yang pergi setelah Ruben terbunuh. Saat Kevin melihat ada mobil biru yang berhenti di depan rumahnya, tidak ada orang di dalam. Tiba-tiba, seseorang memukul Kevin dari samping. Ternyata orang itu adalah supir David. Saat Kevin terbangun, ia sudah diikat. Supir pun mengakui bahwa sejak dia ditangkap, seluruh hidupnya telah hancur. Dia tidak mau menjadi supir seumur hidupnya. Setelah itu, pria itu menunjukkan video Ruben yang membawa korban berjalan ke dalam gudang. Kemudian, raut muka Kevin berubah. Karena yang mendorong mayat anak itu keluar adalah keponakannya, anak Ana.
Supir berkata bahwa dulu Annalah yang memasukkannya ke penjara. 10 tahun lalu, dia sudah pernah menculik anak-anak. Dan sekarang ia menggunakan anak itu untuk membalaskan dendamnya. Setelah mendengarkan penjelasan supir itu, Kevin menjadi sangat marah dan menendang supir itu. Kemudian Kevin menggunakan beling untuk membuka tali dan menjatuhkan supir. Kevin bertanya, di mana keponakannya sekarang? Tiba-tiba, supir tertembak. Masih ada pelaku lain. Kevin pun mengejarnya, namun ia tidak bisa mengejar mobil. Saat itu, ia melihat ada sebuah mobil lain. Ia pun mengendarai mobil itu tanpa pikir panjang. Dia langsung ditahan polisi. Rupanya, seorang anak perempuan diculik lagi pagi ini, namun HP-nya masih aktif, jadi mereka bisa melacak lokasinya. Di belakang mobil itu ada anak yang terculik. Ternyata Kevin telah terjebak. Dari semua kasus penculikan, hanya anak ini yang masih hidup. Namun, Kevin tahu bahwa ini hanyalah settingan. Pelaku asli ingin melemparkan kesalahan pada Kevin seperti kasus supir dulu. Kevin pun bersembunyi di rumah David. Dia menyuruh Anna datang dan memperlihatkan rekaman video kepada Anna. Anna pun menangis. Memang benar, anaknya telah menghilang. Dari HP supir yang terbunuh, mereka pun tahu keberadaan anak Anna. Saat tiba, mereka turun ke ruang bawah tanah. Dan benar saja, anak Anna sedang dikurung di sana. Kemudian Kevin pergi menemui psikolog Ruben. Namun di mobil, Kevin mengunci pintunya dan berkata, "Kamu adalah pelaku aslinya, bukan?" Psikolog itu memandangnya terheran. Kevin melanjutkan dugaannya. Beberapa hari lalu mereka menemukan 5 kerangka manusia, 4 milik anak kecil. Dan di kerangka satunya lagi ada sisaan mineral yang hanya berasal dari tempat asal psikolog. Dari pemeriksaan, ditemukan ada orang yang hilang bertahun-tahun lalu. Dia adalah ayah psikolog ini. Psikolog ini pun akhirnya mengaku, dia adalah Rudy, yang membunuh ayahnya sendiri. Setelah mengubur mayat ayahnya, dia mengira bisa hidup tenang. Namun istrinya kemudian mati. Dia juga mengidap kanker. Di tengah kesedihan, dia mengingat ayahnya yang menyiksanya. Rudy merasa masa kecilnya sangat kelam, jadi saat dia melihat anak kecil yang bahagia, dia merasa sangat marah. Dia pun menyulik dan membunuh mereka demi menutupi masa kecilnya itu. Namun, ia sangat menyayangi anaknya sendiri. Suatu hari saat ia sedang berada di dalam mobil bersama anaknya, ada pengecekan darurat. Saat itu ada anak kecil di bagasi mobil Rudy. Rudy pun berbalik dan menaruh anak itu di bus sekolah. Semua ini dilihat oleh anak Rudy. Anaknya pun tahu bahwa dia adalah pelaku sebenarnya. Dia kemudian pergi ke ruangan Rudy dan melihat neraka di dalam sana. Saat ia sedang mencerna semua ini, Rudy mencarinya. Ia terus berjalan mundur hingga terjatuh dan mati. Rudy merasa sangat sedih. Setelah itu, kanker Rudy berhasil disembuhkan. Ia pun memulai balas dendamnya. Dari supir yang menculik anak-anak sampai Ruben, semua sudah direncanakan olehnya. Kemudian, Rudy mengeluarkan pisau yang disembunyikannya dan mengarahkannya pada Kevin. Namun Kevin menahannya. Terakhir, mobil mereka menabrak sebuah eskavator. Rudy langsung terbang keluar dan mati. Kemudian polisi bertanya kenapa Rudy tidak langsung memberitahu polisi. Namun Rudy menjawab dia baru tahu di dalam mobil. Sebenarnya sebelum kecelakaan terjadi, Kevin membuka sabuk pengaman Rudy, membuat Rudy terpental keluar dari mobil. Alasan Kevin melakukan ini adalah demi keponakannya yang juga menjadi kaki tangan kasus ini. Jika Rudy tertangkap, maka keponakannya juga akan tertangkap. Kevin pun menutupi kasus ini dengan kedok kecelakaan agar keponakannya bisa menjalani hidupnya dengan normal.